Terima kasih Anda masih bersama kami di Anies Pagi. Pemirsa, suami yang membakar rumahnya gara-gara cekcok dengan istri di Pesanggerahan, Jakarta Selatan akhirnya ditangkap polisi. Ya, rupanya pertengkaran Pak Sutri itu karena suami cemburu istrinya menjalin hubungan sesama jenis dengan seorang wanita. Masih gede bang. Monitor bang. Aduh. Dalam pengaruh alkohol, seorang suami di Betukangan Utara Pesanggerahan, Jakarta Selatan membakar rumahnya sendiri. Api bahkan merembet ke dua rumah di sebelahnya. Aksi nekat itu terjadi usai ia cekcok besar dengan istrinya. Usai membakar rumah, suami melarikan diri, sementara istri kabur ke rumah tetangga. Usai buron selama sepekan, suami alias pelaku akhirnya ditangkap di rumah temannya di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Kepada polisi, ia mengaku cekcok dengan istri lantaran cemburu. Istrinya punya hubungan sesama jenis dengan seorang wanita. Bahkan ia memergoki istri dan seorang wanita tengah berduaan di rumahnya. Saat tersangka masuk ke rumah korban, mengecek ke kamar dan didapati ada teman perempuan korban sedang tiduran di kasur, lalu tersangka menegur dan terjadi cekcok mulut. Pelaku kini mendekam di Polsek Pesanggerahan dan diancam pidana 12 tahun. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan belasan pelaku premanisme, berkedok juru parkir liar dan penagih utang yang dilakukan tim buru sergap Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Sebagian preman lari kocar-kacir saat akan ditangkap petugas. Aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas tim buser unit Reskrim Polsek Palmerah, Jakarta Barat berupaya menangkap seorang juru parkir liar. Kejar-kejaran petugas dengan juru parkir liar tersebut mulai dari jalan raya hingga ke pemukiman warga. Sementara itu, salah satu preman berusaha melawan menolak penangkapan petugas. Penangkapan para preman berkedok juru parkir liar hingga penagih utang ini merupakan bagian dari operasi tim buser unit Reskrim Polsek Palmerah. Polisi mengamankan 19 pelaku premanisme yang kerap meresahkan masyarakat, serta menyita 2 unit sepeda motor milik debt collector. Kemudian untuk hasil daripada kegiatan ini dapat kita amankan yaitu 15 orang dari Pak Oga dan juga parkir liar, kemudian 4 orang debt collector yang berhasil kita amankan. Kemudian kami juga berhasil mengamankan yaitu 2 bendera ormas dan juga 2 unit kendaraan dan juga uang hasil daripada parkir liar Pak Oga. Pemirsa, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, seorang warga yang sakit di Mamuju, Sulawesi Barat harus ditandu warga sejauh 21 km. Pasien yang berusia 60 tahun itu tidak bisa dibawa menggunakan kendaraan karena kondisi jalan yang rusak parah. Sejumlah warga desa Kopeang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat bergotong royong menandu seorang warga yang sakit menuju puskesmas terdekat. Oteng 60 tahun tidak bisa dibawa menggunakan kendaraan karena kondisi jalan yang rusak parah. Selain jalan yang berlumpur dan licin, warga juga harus menempuh jarak sejauh 21 km agar bisa mengakses pelayanan kesehatan dasar. Menurut keterangan warga, jalan menuju desa Kopeang sudah puluhan tahun tidak pernah dibenahi. Dan ini bukan pertama kalinya terjadi. Saya atas nama Muhammad Alri selaku masyarakat desa Kopeang berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat agar ada perhatian perbaikan jalan ke desa kami, di mana bertahun-tahun kami telah melalui jalanan yang sangat memprihatinkan ini. Selain mempermudah akses kesehatan, perbaikan jalan juga bisa meningkatkan roda perekonomian warga desa Kopeang. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Freddy, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pebiliar Indonesia Hendrik Seran berhasil menjuarai turnamen biliar Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI Nine Ball Open 2025. Hendrik keluar sebagai juara usai menaklukkan pebiliar asal Filipina Ivan Maluto dengan skor meyakinkan 7-3.
Babak final turnamen biliar Harley Davidson Club Indonesia HDCI 9 Ball Open 2025 yang digelar di Surabaya, Jawa Timur mempertemukan pebiliar Indonesia Hendrik Seran melawan pebiliar asal Filipina Ivan Maluto. Skill mumpuni kedua atlet biliar ini membuat jalannya pertandingan sangat seru, namun permainan Hendrik lebih baik ketimbang Ivan Maluto yang berhasil menaklukkannya dengan skor telak 7-3. Menutup kemungkinan mungkin kita akan nanti berkolaborasi lagi untuk melakukan turnamen biliar lagi yang mungkin hadiahnya bisa 2 kali lebih besar dari yang sekarang. Sangat senang ya, pertama kali ini ada bisa kolaborasi dengan opsi dengan biliar. Mudah-mudahan bisa ditiru dengan daerah-daerah yang lain untuk kolaborasi dengan biliar. Saya kira itu sangat positif sekali. Turnamen HDCI 9 Ball Open 2025 diikuti 512 peserta dari dalam negeri maupun mancanegara. Turnamen ini memperebutkan hadiah hingga ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Piala Presiden 2025 akan menghadirkan 2 klub luar negeri sebagai peserta termasuk Oxford United. Diikuti oleh 6 peserta, turnamen akan dimulai di Jakarta dan Bandung mulai 6 Juli mendatang. Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 akan dimulai pada 6 Juli mendatang. Berbeda dari tahun sebelumnya, ajang tahun ini menghadirkan 2 klub luar negeri sebagai peserta, yaitu Ford FC dari Thailand dan Oxford United dari Inggris. Selain 2 tim asing, peserta lainnya merupakan klub-klub lokal yang dipilih termasuk Persib Bandung, Arema FC, dan Dewa United. Piala Presiden 2025 ini juga akan menghadirkan tim Indonesian All-Star yang komposisinya terdiri dari pemain lokal terbaik. PSSI menyatakan kehadiran klub asing merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas bagi tim-tim lokal. Nah, karena itu kita undang Port FC dari Thailand yang kebetulan Asnawi main di sana, dan pemiliknya juga ketua PSSI Thailand, ya, Madam Pang, dan dia sangat senang bisa menjadi partisipasi untuk sepak bola di Indonesia juga khususnya. Lalu juga ada Oxford United yang kebetulan Ole bermain di sana, kita tahu. Sementara lokasi penyelenggaraan Piala Presiden di tahun 2025 ini berada di 2 arena, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat Bandung. Laga pertama untuk pembukaan akan digelar di GBK, lalu berikutnya di Bandung. Dari Jakarta, Ismalia Pandu Priyo Arji, iNews melaporkan. Pemirsa, gelandang Tijani Reinders tercatat sebagai pemain keturunan Indonesia ketiga yang bergabung dengan Manchester City. Ya, kehadiran Reinders menambah pemain berdarah Nusantara yang pernah membela klub raksasa Premier League tersebut. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Anda bisa menemukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan menyaksikan kembali tayangan berita iNews di kanal YouTube @official iNews. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Mutazam. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Penampilan impresif Tijani Reinders bersama AC Milan membuat Pep Guardiola kepincut merekrutnya. Terlebih Manchester City baru kehilangan gelandang legendaris mereka, Kevin De Bruyne. Pemain keturunan Indonesia yang kini menjadi andalan timnas Belanda ditransfer dengan harga 46 juta pound sterling atau setara 1,3 triliun rupiah. Tijani merupakan pemain ketiga keturunan Indonesia yang bermain di Manchester City. Darah Nusantara berasal dari sang ibunda, Angelina Leka Tompesi, asal Maluku. Sementara sang ayah, Tijani, Martin Reinders, mantan pesepak bola Belanda. Uniknya, Tijani memiliki seorang adik, Eliane Reinders, yang memilih membela timnas Indonesia. Sebelumnya, Manchester City memiliki pemain keturunan Indonesia asal Maluku lainnya, yakni Nigel De Jong, pernah menjadi andalan lini tengah City pada 2009 hingga 2012. Sementara mantan Akademi Spurs, Gabriel van Wilhoff King, yang memiliki ayah dari Yogyakarta, saat ini berstatus pemain bintang Akademi Manchester City. Gabriel sempat diminati Bima Sakti untuk membela Indonesia di Piala Dunia U17 2023 dan U20, namun sang pemain masih menolak dinaturalisasi.